Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam episode ini bersama tokoh inspiratif dari Sumatera Barat. Pada siang ini kami sudah menghadirkan Bapak Dalmenda Pamuncak Alam MSI, dosen di Universitas Andalas. Selamat siang Pak Dalmenda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dalmenda sudah hadir di studio program Obsesi Seru. Kalau asal dari mana Pak Dalmenda? Kampung asal dari mana? Kampung asal Selayu, Solo. Selayu, Solo ya. Ya. Dulu SMA? Dulu di SMA, alumni SMA 1 Solo tahun 91. Pertanyaannya, kenapa memilih lanjutannya ke Akademi Publisistik? Ya. Jadi kalau flashback, jadi kelas 3 SMP itu tahun 88 saya tamat, itu saya udah menulis di tabloid, ada namanya KMS, Koran Masuk Sekolah. Oh ya, Koran Masuk Sekolah. Terbitan Singgalang ya. Ya awalnya itu saya bikin puisi, bikin vignet, kemudian baru berita. Termasuk vignet juga, kan gambar itu kan? Ya, nah akhirnya terobsesi itu lebih ketika karya berapa kali dimuat itu diberi hadiah oleh kepala sekolah, satu rim kertas PS, kemudian dibolehkan pinjam pakai mesin tik di tata usaha. Masih generasi mesin tik ya? Ya, nah itulah awal cikal bakalnya masuk ke dunia jurnalistik. Nah, kemudian tetap aja menulis di KMS, lanjut ke SMA. Kemudian kelas 1 saya udah direkrut oleh senior untuk masuk ke OSIS. Sebetulnya kelas 1 itu kan belum boleh biasanya belum. Ya, karena punya basic kemampuan di jurnalistik, udah direkrut dan langsung mengelola jadi wakil pimpinan redaksi majalah kampus, Mading kampus gitu. Lanjut sampai kelas 3 SMA tetap menjadi reporter untuk Solo kota dan kabupaten, KMS Singgalang. KMS Singgalang. Ya. Nah, akhirnya karena memang merasa saya lebih pas di dunia jurnalistik, maka saya putuskan untuk mengambil kuliah di Akademi Ilmu Komunikasi Padang, jurusan jurnalistik. Jurnalistik. Ya. Tahun 91 sampai 94 gitu. Setelah itu langsung bekerja. Belum selesai kuliah, jadi semester pertama tuh saya udah direkrut di KMS Singgalang dan membantu di koran mingguan Singgalang itu di rubrik artis dan film sama Ben Tanur waktu itu. Sampai saya tamat bekerja terus di Singgalang, jadi pagi bekerja sebagai wartawan, sore kuliah sampai malam, berlanjut sampai selesai. Nah, mau hampir selesai ditawarin bekerja sebagai staf tenaga honorer di Humas Kota Solo. Kota Solo? Ya, waktu direkrut oleh Pak. Itu setelah tamat ya? Setelah tamat? Belum tamat. Belum tamat? Wisuda. Belum wisuda? Ya, jadi saya berhenti di Singgalang karena persiapan wisuda. Udah jadi tenaga honorer sampai wisuda, masih bekerja di Humas Kota itu 95 sampai 97. Terasa perkembangannya di sana, bekerja sebagai tenaga humas, memberikan edukasi. Tapi itu masih masih honorer gitu ya? Honorer. Nah, 97 saya putuskan, saya harus melanjutkan kuliah lagi ke S1. Ngambil S1 dulu? Ya, pindah hijrah lah ke Jakarta, ke Universitas Sahid di Jakarta. Ngambil di Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan jurnalistik. Jurnalistik. Kemudian tapi terakhir kemarin sebelum di Unan itu bekerja sebagai humas di Pemda Kota Padang Panjang. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi 2001 saya menyelesaikan kuliah di Universitas Sahid S1. Waktu itu saya juga ditawari karena mantan aktivis kampus gitu kan, organisatoris. Ditawarin di sana untuk jadi dosen tetap tanpa tes, ya kan. Tapi tidak ambil peluang. Pulanglah 2001 akhir saya ikut tes seleksi PNS. Ya. Di Padang Panjang dan 50 kota, alhamdulillah lolos kedua-duanya. Waktu itu kan belum serentak. Bisa memilih. Ya, karena jarak Solo dengan Padang Panjang lebih dekat, saya ambil gitu. Terakhir saya kepala bagian humas di Sekretariat Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang. Ya, 2015 terakhir. Kemudian saya mengundurkan diri. Hijrah misbar ke Universitas Andalas di Fakultas Ilmu Tapi Sosial itu Politik. Masih S1? Sudah S2 saya di saat bertugas di sedang bertugas di Padang Panjang. Ngambil S2. Ya. Itu
kisahnya. Tapi itu bagi orang kota Padang Panjang sudah ngambil S2 lalu pindah, tidak ada masalah waktu itu ya? Ya, karena pengabdian sudah melewati, kan ada perjanjian kita tidak boleh di bawah 6 tahun. Sudah melewati di atas 10 tahun. Baru mengajukan pindah ke Universitas Andalas. Menjadi staf ngajar ya? Staf ngajar. Baik, itu setelah S2. Kemudian berikutnya ini mengambil S3. Saya dengar mengambil S3. Ya, sekarang dalam proses ya, baru selesai sidang proposal. Alhamdulillah udah lolos. Sekarang lagi penelitian di Solo gitu. Tetap di bidang komunikasi ya? Komunikasi. S2 tadi komunikasi juga? Komunikasi. Kalau S3 sekarang lebih konsentrasi atau kajiannya komunikasi politik. Oke. Baik. Berikutnya, kemudian pengalaman tadi itu sangat banyak ya. Pengalaman saya dengar juga pernah menjadi penyiar juga, menjadi reporter juga. Itu bagaimana itu pengalaman, di mana saja itu? Jadi gini ya, Pak Prof. Jadi karena saya base gitu di jurnalistik ya. Jadi saya tidak meninggalkan dunia jurnalistik. Bahkan ada guyon teman-teman kalau ditawarin jabatan tapi Anda berhenti untuk menjadi jurnalis di media, apa keputusannya gitu. Ya kalau bagi saya jabatan itu adalah amanah gitu, tapi mengambil jurnalistik adalah pilihan hidup. Saya memilih pilihan hidup gitu kan. Toh jabatan amanah itu bisa aja nanti muncul di belakangan. Yang penting loyalitas, kinerja dan profesionalitas itu yang lebih utama gitu. Nah jadi selama di pemerintahan itu Prof, jadi saya tetap menjadi kontributor. Seperti di TVRI itu lebih kurang 4 tahun, kemudian sempat ke Padang TV 2 tahun. Itu masih sedang bekerja di kemudian jadi presenter. Kenapa bisa gitu? Itu persoalannya. Misalnya di TVRI, kita dulu ikut pelatihan jurnalistik televisi Humas Sumatera Barat. Nah, kebetulan berturut-turut 2 periode saya terbaik 1. Akhirnya ditawarin lah Pemda Kota Padang Panjang itu oleh TVRI untuk menjadi mitra. Kemudian ditawari saya untuk menjadi reporter, diajukan surat oleh TVRI ke pemerintah wali kota, dan wali kota menyetujui gitu. Nah artinya yang saya kerjakan itu juga representasi dari program yang ada di pemerintah gitu. Pemerintah kehumasan juga ya. Kehumasan juga yang saya laksanakan, termasuk media cetak gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan, baik internal di pemerintahan maupun eksternal dengan masyarakat, kita bantu dalam pemerintahan. Tapi itu yang biasanya yang diliput itu hanya yang di Kota Padang Panjang. Ya, khususnya Kota Padang Panjang. Tapi kalau ada yang lain, misalnya saya pernah liputan ke Aceh waktu tsunami, saya dibekali surat tugas oleh TVRI Sumbar untuk mewakili TVRI Sumbar dalam peliputan kebencanaan di Aceh. Padang Panjang, Kota Padang Panjang mengizinkan? Ya, karena Pemda Panjang di saat itu menyerahkan bantuan. Bantuan pemerintah dan bantuan masyarakat ke sana. Jadi sambil mensilam minum air gitu kan. Saya dibekali surat tugas. Surat tugas ya. Itu jalannya. Dan selama perjalanan itu juga, Prof, saya juga karena punya hobi bakat untuk mengajar ya. Mulai dari S1 tuh saya udah ngajar, jadi instruktur gitu kan, bahkan jadi dosen juga waktu di akademi, di Alma Mater Akademi Ilmu Komunikasi. Jadi memang naluri untuk menjadi Umar Bakri dalam tanda kutip untuk menjadi edukasi, jadi pendidik itu ya, melekat di diri saya. Makanya saya mengambil keputusan, saya udah mungkin saya lebih pas berada di jalur perguruan tinggi gitu kan. Bukan berarti saya tidak betah di pemerintahan, sangat betah karena hobi saya itu adalah melayani masyarakat gitu. Itu selain TVRI katanya juga pernah di TV swasta Kota Padang. Di mana? Padang TV. Padang TV sempat juga 2,5 tahun. Cukup lama itu 2,5 tahun. Ya. Kemudian naik lagi Triarga kan bagian dari grup Jawa Pos. Nah itu saya direkrut itu jadi presenter. Presenter. Ya. Kemudian berhentinya stop itu setelah saya pindah ke bagian Kesbangpol karena di sana ada salah satu mengurusi salah satu program bidang Kominda, Komunitas Intelijen Daerah. Rasanya tidak pas lagi saya berada di layar kaca televisi tidak gitu mungkin kan. Lagi gitu tidak ya. mungkin karena banyak pekerjaan yang senyap lah yang harus dilakukan. Yang nggak cocok lagi untuk jadi figur atau figur di lokal lah di layar televisi gitu. Itu terakhir. Dan terakhir di Antara sebagai produser. Kemudian Antara sebagai produser berita. Itu bagaimana bisa? Itu sudah bekerja di mana? Itu sudah masuk ke UNAN. Sudah di UNAN. Ya, kemudian
bertemu kita MOU undang kan dari awal sudah MOU dengan antara gitu kan melalui komunikasi visip. Nah kemudian bertemu dengan direkturnya, diskusi, kemudian beliau menawari untuk bisa, kemudian secara lisan kita mengajukan izin ke pimpinan, silakan, tidak sepanjang tidak mengganggu, sehingga jadi produser lebih kurang hampir 1,5 tahun, dan alhamdulillah TV LKBN Antara Sumbar itu menjadi rujukan oleh TV LKBN Antara secara nasional. Terbaik dalam produktivitas dan kualitas, terutama dalam berita. Tapi sekarang tinggi. Nah, karena saya melanjutkan studi S3, ya tidak ada pilihan, harus meninggalkan Antara. Nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, nggak tahu. Berarti sekarang status masih sebagai apa ya? Sebagai mahasiswa S3 nih ya? Iya, sebagai mahasiswa S3. Dalam masa penelitian ya? Masa penelitian. Oke. Baik. Berarti Pak Darmina memang tepat ya bicara tentang komunikasi ya, karena memang bidang S1, S2 komunikasi. Berikutnya kita masuk ke dunia komunikasi pada masa kini. Pertama kita melihat ada komunikasi massa, ada komunikasi sosial ya, media sosial. Sekarang kita bicara dulu tentang media sosial. Ini bagaimana dari sudut komunikasi ini? Ini media sosial katanya kalau di negara tertentu ada ya dibatasi saja media sosial ini. Ada yang seperti itu mungkin? Ya ada untuk negara tertentu seperti di luar itu ada gitu. Tapi bagi kita perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan Tekom itu kan sudah mewabah di Indonesia gitu kan. Ya seharusnya atau idealnya itu adalah masyarakat itu harus cerdas dalam penggunaan media sosial. Gitu. Betapa banyaknya belakangan ini berbagai kasus muncul sengaja atau tidak, paham atau tidak, mereka tersandung atau terkait kerana hukum, ya kan, berurusan dengan aparat gitu. Jadi penggunaan media itu sekarang dikatakan dianggap sebagai sebuah kebebasan, ya memang kebebasan gitu, tapi kebebasan dalam artian yang terukur adalah media kebebasan untuk media sebagai untuk berekspresi. Iya, ini yang harus kita nikmati kemajuan teknologi. Tetapi kebebasan ini menurut hemat saya itu adalah kebebasan yang kebablasan gitu kan. Orang begitu cepat menuangkan ide dan gagasan gitu kan. Tetapi pada prakteknya ya secara hukum ada yang bertentangan, ada yang melanggar melanggar berbagai persoalan yang ada, apakah itu persoalan politik, persoalan religi, persoalan budaya, bahkan seni segala macam pun kebebasan berekspresi, pornoaksi, pornografi segala macamnya gitu. Jadi ini yang masih rendah pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya gitu. Hanya kalangan tertentu yang bisa memahami itu. Nah, ini menjadi persoalan bersama gitu kan. Bagaimana mengedukasi masyarakat itu supaya cerdas dalam penggunaan media sosial gitu, Pak. Itu yang mengedukasi tanggung jawab siapa? Tuh negara atau dunia pendidikan? Ya, dunia pendidikan itu adalah bagian dari institusi negara, penyelenggara kan. Tetapi tidak hanya sebatas itu, peranan para pemangku kepentingan di tengah masyarakat, gitu. Apalagi kita khususnya di Minangkabau, peranan mama, peranan kerabat itu di lingkungan jadi ikut menentukan gitu kan. Artinya jangan sampai ada pembiaran gitu. Jadi antara pemerintah dengan masyarakat itu harus bersanding, harus bergandengan. Tidak bisa hanya kita tumpahkan ini adalah tanggung jawab negara. Itu bisa seperti itu. Di mana tanggung jawab sosial masyarakat gitu kan. Ya orang tua tadi ya, mama tadi. Kalau di atas rumah orang tua, kerabat, kakak, saudara segala macam di lingkungan tempat tinggal kita, mulai dari ada pemangku adatnya gitu kayak segala macam, ada paganagarinya, ada bundokandongnya. Nah, ini harus bersinergi gitu. Apalagi kita di Minangkabau dengan filosofi adat bersendi sara bersendi kita bulah sara mengato adat memakaikan. Apa yang dikatakan oleh sara dilaksanakan oleh adat ya. Dia sanda menyanda antara adat dengan sara gitu. Nah, ini yang perlu diterapkan khususnya kita di Sumatera Barat. Nah, ini perlu menurut hemat saya itu perlu dikaji ulang lagi pada tatanan implementasi, ya kan, ABS BSK ini. Ini masalah bermedia ini bahagian yang dikaji di dalam implementasi ABS BSK, berbagai seminar, berbagai diskusi mengkaji soal
ABSBSK gitu pada umumnya sepakat untuk mengkaji ulang pada tatanan implementasi. Keberadaannya sudah bagus, menjadi dasar, jadi basis bagi masyarakat Minangkabau ya, baik berada di daerah maupun berada di perantauan. Tetapi yang perlu dikaji ulang adalah implementasinya. Nah ini jadi tanggung jawab bersama, termasuk di dalam penggunaan media sosial. Tanpa ada pengawasan orang tua, misalnya di rumah, tanpa ada pengawasan para dosen, guru di sekolah, ini juga bisa bablas. Misalnya di sekolah, ya kan ada sebagian sekolah yang melarang keras membawa gadget atau HP segala macam ke kelas. Ada juga yang membolehkan, tapi pengawasan misalnya dia itu tidak diantar sama orang tua. Jadi orang tua menghubungi dia harus punya, ada pembatasan. Pada intinya masing-masingnya tergantung kebijakan sekolah di dalam penggunaan seperti itu. Biasanya kasus-kasus yang pidana yang akan terjadi pada media sosial itu apa biasanya? Penghinaan? Ya, bisa salah satunya penghinaan atau pencemaran nama baik gitu. Atau ada juga dalam kaitannya penggunaan visual, misalnya foto-foto atau menggunakan audio visual, mencatut, mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Atau secara terbuka mengambil hak punya orang, ya kan. Bahkan ada juga yang bikin profil untuk dia gunakan foto orang lain. Kan? Tapi digunakan untuk menipu segala macamnya. Artinya orangnya ini udah wilayah abu-abu gitu kan. Sudah kejahatan, udah kelihatan kejahatan. Nah di luar itu pun ada juga menggunakan, misalnya sederhana mengambil foto suatu alam misalnya kan, tanpa ada minta izin kepada bersangkutan, kemudian digunakan oleh yang bersangkutan ini. Apalagi kalau digunakan untuk komersil gitu, udah tuntutannya berat. Itu sampai ke situ sampai hal seperti itu yang terjadi gitu kan. Belum lagi menggunakan kata-kata atau lewat narasi. Jadi sebelum kita menulis itu, menurut teman saya, kita harus melakukan kontak komunikasi dulu, pikiran sejalan dengan jemari gitu. Nah jemari itu adalah simbol, simbol dari pemikiran kita. Jadi hati-hatilah menggunakan jemari dalam membuat narasi konten-konten tertentu di media sosial gitu kan. Kadang kita emosional, jemari ini kan nurut aja, ikut aja gitu. Ya, jadi jemari ini menentukan ya kan, kualitas dan kuantitas berpikir kita gitu kan. Sebanyak apa sih produktivitas kita menulis di media, dan maksudnya seberapa apa sih kuatnya pengaruh atau kualitas tulisan itu tadi gitu. Ini yang sering kita abai. Kita sering ragu, emosional gitu, langsung tulis, emosional langsung update foto, langsung update gambar-gambar yang menyangkut karya orang lain atau menyangkut etikanya, porno aksinya gitu kan, pornografinya, agnasinya di video, pornografinya dalam bentuk gambar. Lukisan, foto segala macam gitu. Ini perlu kehati-hatian. Padahal itu tidak layak ya di depan masa itu ya. Nah, kan pemahaman ini yang masih rendah, bukan berarti tidak ada masih rendah terhadap kaitannya dengan IT itu tadi gitu kan, undang-undang teknologi informasi elektronik. Ini juga harus paham. Nah, terkait dengan hal tadi, Prof, bahwa pemerintah memang harus lebih berada di garda terdepan dalam memberikan edukasi. Masyarakat pada umumnya kan menerima, seharusnya kan saling proaktif Tapi ini bagian dari tanggung jawab pemerintah dengan membuat undang-undang dan ketentuan segala macamnya, ketetapan segala macamnya itu. Pemerintah lebih proaktif melalui badan terkait atau dinas terkait, katakanlah seperti Kominfo misalnya. Kalau di daerah itu kan ada dinas atau badan, kantor macam-macam lah namanya kan. Nah ini harus lebih proaktif. Artinya undang-undang ITE itu memang harus dimasyarakatkan kepada masyarakat ya. Iya, sama halnya seperti orang masalah bicara tentang pariwisata, sadar wisata gitu kan. Ini udah paham atau sadar mengenai teknologi informasi gitu kan. Jadi kalau ini saling bekerja sama gitu kan, ya paling tidak kita bisa meminimalisir, pemerintah bisa meminimalisir terjadinya sengketa di media gitu kan. Sengketa dengan media artinya ada laporan, ada gugatan oleh individu, kelompok atau lembaga segala macamnya terhadap konten-konten tertentu yang ditampilkan di media sosial, apakah juga melalui WA bisa terjadi gitu kan, media sosial seperti Facebook, Twitter dan segala macamnya itu. Kata kuncinya adalah
pemahaman itu ya melalui edukasi. Edukasi ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kalau menurut hemat saya, karena pemerintah dalam mengatur, mengurus rakyat ya, masyarakatnya gitu. Ya garda terdepan tuh ada pada mereka. Nah, masyarakat pun harus terbuka juga untuk menerima seperti ini gitu kan. Jadi harus saling berkelindan lah, atau saling bersanding bersanding ya, agar satu sama lainnya saling memahami. Oke, berikutnya kalau kita lihat persoalan-persoalan kasus ya berhubungan dengan hukum pidana ya pada penggunaan media sosial ini, kalau kita lihat hubungan selain pribadi-pribadi, tapi itu sering muncul ketika berkaitan dengan pemilihan kemarin, pemilihan presiden, sekarang pemilihan pilkada, itu muncul dua kelompok dan itu dengan tidak tertib menggunakan pemikiran di dalam media sosial, bahkan saling serang, bahkan memang sudah kebablasan tadi. Itu bagaimana itu bisa terjadi itu? Ya, kalau kita bicara politik itu kan seni segala kemungkinan, Prof. Jadi dalam percaturan itu pasti ada yang sebelum mulai percaturan mereka saling menjaga gawang masing-masing ya. Ya, ada yang melakukan pencitraan habis-habisan, kemudian pencitraan dilawan dengan black campaign gitu kan. Itu pertempuran ide gagasan itu kan? Sudah justru lebih marak itu adalah di media sosial. Ya kan? Media sosial, pertempuran ide, ideologi, pertempuran ide dan gagasan lebih banyak di media sosial. Lebih banyak di media sosial. Nah, masyarakat pun sebetulnya di saat itu harus cerdas juga ya, melihat konten-konten yang tampil. Kita lihat dulu profilnya ini akunnya abal-abal atau menggunakan data informasi yang asli gitu. Nah, pada umumnya kalau yang saya amati, tidak melakukan survei yang mendalam, kalau untuk lebih ke propaganda hitam atau black campaign itu rata-rata menggunakan akun abal-abal gitu kan. Kadang-kadang tidak ada foto. Kalau ada foto pun foto juga ada boneka, ada gambar abstrak segala macam, atau foto orang yang dicatut gitu kan, diambil gitu kan, yang tanpa izin gitu. Bahkan di sana juga ada yang protes. Tapi kalau dari segi nama juga menunjukkan ada nama-nama samaran yang tidak jelas itu ya. Dan itu memang bahagian dari strategi dari masing-masing kandidat gitu. Sebetulnya ini adalah upaya yang tidak mendidik masyarakat ya. Tetapi dalam politik itu saya katakan seni segala kemungkinan, bagaimana berupaya untuk meraih kekuasaan gitu. Kadang berada pada koridor yang tidak tepat gitu kan, seperti tadi itu menggunakan akun palsu, kemudian muncul ujaran-ujaran kebencian, fitnah segala macam yang berbau sara gitu. Nah, kita yang orang masyarakat yang tidak paham dengan hal seperti ini langsung terkontaminasi pikirannya gitu, terpengaruh kemudian muncul lagi hujatan, kebencian. Ya kalau hanya sebatas menjadi sebuah diskusi tidak, tapi kalau dibalas lagi di media yang sama, ditimpa lagi di media, kan terjadi adalah konflik. Jadi itu sebetulnya tidak bagus dilakukan oleh di masing-masing kubu ya. Tapi dalam percaturan politik itu dianggap hal yang biasa, sepertinya orang lain melakukan, kenapa kita tidak gitu kan. Coba kesadarannya saling terbangun. Kita tidak melakukan hal-hal yang akan merusak tatanan kerukunan umat beragama menjaga NKRI. Itu kalau semua sepakat seperti itu ya mungkin adem-adem aja gitu kan. Tetapi kan tidak. Ya sebagaimana itu seninya politik dan segala macam ya terserah menggunakan bahasa mereka. Dan itu pun sampai ke pilkada, lihat juga seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir kita rasakan seperti itu kan di pilkada, katakanlah khususnya kita di Sumbar, pemilihan gubernur dan beberapa kota kabupaten melaksanakan itu gitu kan. Itu pun terjadi perang media gitu perang media. Berbagai teman itu diskusi, saya juga menyampaikan kelompok kecil lah seperti apa. Ya kalau kemarahan, kata saya, jangan dibalas dengan kemarahan gitu kan, tapi balaslah dengan kelembutan. Tapi pesan narasi yang dibangun itu adalah itu gunakan bahasa kalbu gitu. Jadi jangan api dibalas api atau api lebih disiram dengan BBM seperti bensin, apinya makin membesar gitu. Jadi tidak bijak gitu kan. Ya berbagai persoalan kita kan bisa melihat dari potret Sumbar gitu. Ada kepala daerah yang maju untuk ke calon kepala daerah di tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian dihantam dengan berbagai cara gitu kan. Lakukan itu segala macam. Tapi pihak yang merasa digerogoti, dia tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan upaya tandingan gitu kan, dan timnya justru itu lebih bagus gitu kan.
panas, saya tahu-taunya datang hujan, gitu kan. Debunya turun, asapnya turun, apinya padam. Itu justru itu yang lebih bagus, saya katakan. Justru itu lebih bagus gitu kan. Calling down aja gitu, biarkan masyarakat menilai. Justru terima, jangan dibikin tandingan, orang bikin pariwara, menghajarinya dibalas lagi dengan pariwara yang mengkonter hal sama gitu kan. Kenapa tidak lakukan yang lain, apa yang sudah dilakukan, yang dibangun, silakan. Toh masyarakat juga yang memutuskan gitu. Ya bukan pihak lawan memutuskan gitu. Artinya pentingnya edukasi dalam menghadapi propaganda seperti itu. Selain itu juga, selain tadi persoalan itu, ada juga kita melihat masyarakat ada informasi dalam media sosial, dia tidak bisa membedakan apakah ini benar. Informasi ini kadang-kadang langsung diterima, langsung dikirim pula, bahkan dikirim ke lewat WA, teman dari WA mengirim pula. Itu persoalan juga enggak di dalam komunikasi. Bagaimana menyatakan tidak kehati-hatian masyarakat kita, ini benar berita ini informasinya itu tidak gitu ya? Ya, pertama menarik ini pertanyaannya. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, pada teman-teman diskusi, kita harus cerdas meletakkan nilai pada suatu informasi. Harus cerdas meletakkan nilai. Apa maksud meletakkan nilai? Kalau istilah kita Minang, ditungkui, ditilan tangan dulu gitu kan, ditampi, ditarik kan. Ini informasinya betul atau tidak? Siapa sumbernya? Siapa mengatakan apa? Ya kan? Layak enggak dipercaya. Kemudian layak enggak kita share lagi, kita bagikan lagi. Apa efek yang terjadi kalau ini kita share? Sementara kita punya keraguan, bahkan tidak percaya. Hanya karena keputusan emosional, ada keberpihakan atau ketidaksenangan terhadap yang membuat gitu. Kemudian kita share, tujuannya adalah supaya masyarakat lain tahu atau para sahabat lain tahu, yang tujuannya ikut membenci dia gitu. Sementara informasinya belum benar gitu. Bahkan tadi dari akun abal-abal tadi juga. Iya, terlalu percaya. Nah, itu salah satunya menarik, Bro. Jadi kita lihat dulu, ini akun layak dipercaya nggak sih gitu. Kita lihat, kita lototin dulu gitu kan, lihat profilnya dia gitu kan. Tanggal berapa dia terakhir, dia terakhir, bulan berapa dia terakhir untuk update statusnya segala macam. Itu kan bisa dilihat. Lihat lagi di foto kronologisnya, di albumnya itu. Kadang-kadang identitasnya tidak ada satupun. Identitas kalau tidak itu untuk apa gitu kan? Berarti kan orang-orang yang bermain di belakang layar atau orang bertopeng itu kan orang yang tidak gentleman, orang-orang yang tidak orang yang tidak terbuka, orang yang tidak jujur, orang yang tidak gentleman lah gitu kan, untuk membuat status di akun mereka gitu. Buat apa sih percaya? Nah, tapi dalam berkaitan dengan politik itu tadi itu ya banyak yang cepat. Ini apalagi kalau disinggung nama kandidatnya, dia gampang terpanggang, gampang terpancing, gampang terbakar, hati pikiran panas langsung gitu kan, bikin tandingan sekali. Kalau menurut saya katakan itu tidak langkah yang cerdas. Gitu. Yang penting dulu adalah kata kuncinya, jawaban dari pertanyaan tadi adalah harus cerdas meletakkan nilai pada suatu informasi tadi. Jalannya itu siapa mengatakan apa gitu. Jadi kita telusuri dulu lah gitu kan. Oke, baik, itu persoalan utama di dalam media sosial ya. Harus kesadaran melihat akun ini benar atau tidak, nilainya seperti apa gitu. Betul.